Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit dan diberikan kesehatan. Oke, sebelumnya kita mulai pelajaran. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Siapa ketua kelasnya di sini? Syifa, Bu. Iya, Cipa boleh langsung dipimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Terima kasih, Cipa. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Coba Ibu absen dulu ya. Kemala Dwi Rosa. Hadir, Ibu. Oke, selanjutnya Muhammad Abdul Aziz. Kemudian ada Nana Yoga. Ada juga ya di rumah. Kemudian Syifa Aulia Robani. Hadir, Bu. Terus Wilda Oktaviani. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Sebelumnya kita langsung masuk materi aja. Jadi kan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai sebab yang C ya, yaitu membahas mengenai materi bagian 3, mengenai permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia, di mana kita telah membahas mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini bentuk-bentuk konflik pada masyarakat Indonesia, kemudian penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia, dan yang terakhir itu akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik tersebut. Nah, kemudian pada hari ini pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pembahasan subbab bagian D, yaitu bab selanjutnya, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Ini Ibu share screen dulu. Udah kelihatan ya? Di saya udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Lanjutin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pembahasan subbab di bagian B, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian, buku paket PKN kelas 9, kurikulum 2013, ya, yang udah Ibu share di grup WA ya. Kalian bisa buka halaman 115. Nah, di situ. Sebelumnya Ibu mau ada ini nggak pertanyaan dulu dari kalian? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Ya udah. Langsung mulai aja ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin memberitahukan ke kalian tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi setelah kalian belajar hari ini itu tujuannya supaya kalian nantinya mampu menganalisis permasalahan yang muncul dalam upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA, kemudian bisa menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Selanjutnya kalian nantinya dapat bersikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat.
dan tahu bagaimana cara mencegahnya. Kalian bisa menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kalian bisa dapat mewujudkan keterampilan dalam bertanya tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Seperti itu. Jadi Ibu juga berharap setelah ini kalian bisa punya sikap dan sifat serta kemampuan dari tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Begitu. Oke, langsung kita mulai saja ya. Materi subbab D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Udah tahu kan ya kepanjangan SARA itu apa? Ada yang tahu nggak kepanjangan SARA? Saya Bu izin menjawab. Iya, boleh. Jadi SARA itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, iya, betul. Jadi SARA yang dimaksud di sini adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa negara Indonesia kaya akan keberagaman. Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa Indonesia dan masyarakat seperti Indonesia. Tentunya saja hal tersebut ini dapat terjadi apabila keberagaman kebudayaan tersebut dikelola dengan tepat. Jika tidak dikelola dengan tepat, maka malapetaka yang akan datang. Jadi jika tidak dikelola dengan tepat, itu ada malapetaka yang akan datang, yang akan melanda gitu. Jadi hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina, yang Indonesia juga termasuk, yaitu bisa kapan saja dapat terjadi konflik yang bernuansa SARA. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Nah, adapun upaya-upaya dalam mengatasi pencegahan konflik yang bersifat SARA tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang tahu nggak cara-caranya apa saja gitu untuk mencegah terjadinya konflik yang bersifat SARA ini? Saya Bu izin menjawab. Oke, Kemala. Mana yang Kemala? Iya Ibu. Jadi ada cara, yaitu cara preventif, cara represif. Hilang, putus-putus ya. Iya, oke lah. Iya, mohon maaf Ibu, ada terkendala sinyal tadi. Jadi ada 3 cara Bu, yaitu yang pertama cara preventif, kemudian cara represif, dan cara kuratif. Itu saja Bu. Oh iya, terima kasih Kemala. Jadi ya betul, ada 3 cara dalam pencegahan konflik yang bersifat SARA, yaitu yang pertama itu ada cara preventif, kedua ada cara represif, yang ketiga ada cara kuratif. Ya. Terus selanjutnya Ibu mau tanya, apa sih cara kuratif itu seperti apa? Cara kuratif, Bu ya? Cara preventif. Ibu, saya izin menjawab ya, Bu. Ya, boleh. Ya, jadi cara preventif itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah sebelum masalah terjadi. Nah, hal tersebut itu dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, Bu. Oke, ya betul ya. Jadi cara preventif ini artinya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah. Jadi sebelum masalah terjadi gitu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi. Contohnya seperti berteman dengan teman-teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya.
Kemudian dengan tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Misalnya nih, umat Muslim sedang beribadah salat tarawih di masjid. Dan tarawih di masjid nih, nah yang non-muslim jangan malah main petasan yang nantinya berisik gitu, malah mengganggu umat muslimnya yang lagi khusyuk lagi sholat gitu. Kemudian yang ada lagi dengan tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang lain yang agamanya beda. Kemudian bisa juga menghargai hari-hari besar umat agama lain. Nah, kemudian cara yang kedua, ada yang tahu cara apa? Cara yang kedua itu adalah reprensif. Ada yang tahu cara reprensif itu apa? Saya, Ibu. Boleh, Jis. Ya, jadi cara represif itu upaya dalam mengatasi masalahnya pada saat setelah terjadi masalah atau setelah masalah itu terjadi, Ibu. Oke. Betul ya, jadi cara reprensif ini adalah upaya dalam mengatasi masalah pada saat setelah terjadinya masalah gitu. Setelah masalah itu terjadi gitu. Beda ya, kalau cara preventif itu upayanya dilakukan sebelum masalah terjadi. Kalau yang ini preventif upayanya setelah masalah itu terjadi. Nah, contohnya dari cara ini itu yaitu seperti penangkapan atau pembubaran paksa dan yang lain-lain gitu. Jadi setelah terjadinya konflik ini, nah biasanya petugas yang berwenang seperti polisi, TNI, itu mengamankan orang-orang yang berkonflik atau bisa juga dengan membubarkan orang-orang yang berkonflik. Selain upaya preventif dan reprensif, ada juga cara kuratif. Cara kuratif, ada yang tahu cara kuratif itu apa? Saya Bu mau nyoba jawab. Iya, boleh. Kalau menurut saya cara kuratif itu merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan masalah akibat masalah yang telah terjadi. Itu sih Bu. Terima kasih, Nana. Iya, jadi betul ya. Cara kuratif di sini merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan masalah akibat masalah yang terjadi. Jadi upaya kuratif ini merupakan atau bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang sudah terjadi. Misalnya mendampingi bagi korban kerusuhan itu, mendampingi bagi orang-orang yang ingin berdamai dan lain-lainnya. Oke. Sudah habis. Selanjutnya, Ibu pengen ngasih tugas. Kalian berdiskusi tentang materi ini. Jadi jika diperbandingkan dari ketiga cara tersebut, gitu, dalam penyelesaian masalah tersebut, cara apa sih yang lebih baik dilakukan untuk upaya pencegahan konflik yang bersifat sara? Jadi di sini Ibu akan bagi menjadi dua kelompok. Kelompok ke-1, kelompok pertama itu ada Syifa, Kemala, dan Ajis. Kelompok 2 berarti Wilda dan Nana. Nah, di sini Ibu beri waktu 20 menit ya untuk kalian berdiskusi kelompok. Diskusi kelompok dengan cara apa sih kalian berdiskusi dengan cara apa sih yang paling baik gitu. Ini udah 20 menit ya. Oke, udah 20 menit berlalu nih. Untuk hari ini kelompok 1 dulu yang maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dipersilahkan untuk kelompok 1 perwakilannya siapa yang mau mempresentasikan hasilnya. Syifa, Bu. Iya, boleh Syifa. Ya, jadi alangkah baiknya gitu pencegahan konflik yang bersifat sara dilakukan dengan cara preventif yang dimana dengan melakukan pencegahan sebelum masalah itu terjadi.
Terus juga di mana upaya menyelesaikan konflik di masyarakat tersebut dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman masyarakat di Indonesia. Mengembangkan dan membanggakan budaya daerah sendiri, tidak berlebihan dengan tidak meremehkan budaya daerah yang lainnya. Kemudian dengan menghormati dan menghargai daerah-daerah yang lain dengan cara bergaul dengan yang berbeda suku. Terus juga memberikan pujian terhadap keindahan suku budaya bangsa lain, dan juga menyaksikan pertunjukan kesenian dari daerah lain. Seperti itu, Bu. Oke, makasih kelompok 1. Jadi, bisa juga seperti cara itu ya. Jadi, seperti yang tergambar pada gambar di buku paket kalian itu yang udah Ibu share, itu gambar yang 4.9 ya, yang ada di buku kalian. Jadi di gambarnya ini terlihat ada pertunjukan tari kecak ya, yang dimana penontonnya ini dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda. Dari berbagai daerah yang berbeda menonton pertunjukan tarian dari Bali ini. Nah, ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan terjadinya konflik yang bersifat sara, yaitu menyaksikan pertunjukan kesenian daerah. Jadi ini merupakan salah satu cara kita dalam menghargai dan menerima keanekaragaman budaya bangsa. Selain itu, pemberantasan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Boleh kamu membanggakan suku bangsa dan budaya daerah sendiri saja boleh, tetapi jangan berlebihan, apalagi merendahkan budaya daerah lain. Sikap seperti ini dapat menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, kamu harus menghormati dan menghargai budaya daerah lain. Hal ini dilakukan agar masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju, serta disegani oleh masyarakat atau bangsa lain. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu pengen ada satu orang memberikan kesimpulan gitu untuk pembelajaran kita hari ini. Poin-poinnya aja deh, ada yang mau ngajuin diri? Ada yang mau ngajuin diri gak? Saya, Bu. Oke, boleh Lila. Jadi, cara adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ada 3 cara upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik yang bersifat sara, yaitu ada cara preventif, cara represif, dan cara kuratif. Nah, yang pertama cara preventif. Jadi cara preventif itu adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya masalah. Nah, yang kedua ada cara represif, itu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya masalah. Dan yang terakhir ada cara kuratif, itu adalah upaya tindak lanjut atau penanggulangan masalah akibat masalah yang sudah terjadi, atau bisa dikatakan sebagai upaya mengatasi dampak dari masalah yang sudah terjadi. Nah, cara yang paling baik dilakukan yaitu dengan menggunakan cara represif, yaitu dengan yang pertama itu mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan dan membanggakan budaya daerah sendiri, tapi dengan tidak berlebih dan dengan tidak meremehkan budaya daerah yang lain. Yang terakhir ada menghormati dan menghargai daerah-daerah yang lain. Sudah, Bu. Terima kasih Wira sudah memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti pelajaran sama Ibu hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu akan kasih tugas ya, Ibu share di grup WA. Dan cara pengumpulannya juga Ibu kasih tahu nanti di grup WA ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhir salam dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.